FICC, welcome to FICC News. Kami akan menyampaikan pengumuman terkait gereja dalam sepekan. Apakah Anda baru pertama kali hadir di FICC Church? Welcome to home. Silahkan lihat slide berikut ini dan tim pelayan kami akan melayani Anda. FICC mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk ibadah minggu ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah melayani dalam kebenaran firman Tuhan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. FICC Prayer, kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa malam online setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 malam. Dan mari hadir dalam doa siang secara onsite di FICC Church Tangerang setiap Rabu dan Jumat jam 11 siang. Let's pray together! Shalom wanita cakap FICC, mari datang dalam ibadah khusus wanita pada hari Selasa, 7 April jam 4 sore di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman muda, yuk datang dalam ibadah Visi Youth pada Sabtu 11 April 2026 jam 6 sore di FICC Church. See you guys! Saatnya FIC Giving yang akan dijalankan menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang ingin memberi persepuluhan dapat menggunakan amplop berwarna coklat. Dan bagi jemaat yang ingin menabur untuk rumah Tuhan dalam gerakan Ceban dapat memberi di kotak persembahan di belakang, atau dapat melihat nomor rekening berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jemaat FICC Church di bulan ini. Tuhan menyertai kehidupanmu, umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom FICC. Selamat sore. Selamat sore Bapak Saudara yang siap diberkati lewat pujian dan penyembahan sore hari ini. Boleh kita sama-sama berikan aplaus buat Tuhan Yesus. Yesus telah bangkit. Dia telah menang dari maut. Amin. Hari ini kita sama-sama merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Hari Minggu Paskah ini kita memperingati Yesus telah bangkit, membawa pengharapan yang baru bagi orang percaya. Hari ini kita akan dilayani present worship oleh Kak Fiona Pais. Boleh kita berikan aplaus bersama tim FICC di tempat ini yang siap memuji nama Tuhan. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh dong kita berikan salam kiri kanan. Selamat hari Minggu, Yesus telah bangkit. Bagi saudara-saudara, bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini, biarlah sore hari ini
Kita datang dengan sukacita dan pengharapan yang baru karena Dia telah bangkit. Mari kita tundukkan kepala. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih, dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami ada hari ini karena kasih-Mu yang besar, karena pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Kau telah bangkit Tuhan, sehingga kami boleh memiliki pengharapan yang baru di dalam Engkau. Bapa di surga, pada sore hari ini Tuhan, kami akan sama-sama memuji-Mu, kami akan sama-sama menyembah-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap pelayan hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian ibadah Paskah ini. Bila hamba-Mu berdoa Tuhan pada sore hari ini, hamba-Mu tabiskan ibadah sore hari ini ke dalam tangan pengasih-Mu Tuhan, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau siap memuji dan menyembah Tuhan, mari kita sama-sama nyatakan amin. Boleh sekali lagi kita aplaus buat Tuhan Yesus. Saya kembalikan kepada tim praise and worship. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat sore, selamat Paskah. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari untuk beberapa menit ke depan kita fokuskan hati pikiran kita untuk memuji menyembah Dia. Amin. Bersepakat dengan setiap lirik lagu yang akan kita nyanyikan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Dengan imanku, ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru
Yesus namanya, dia Raja yang telah bangkit, amin. Kita percaya bahwa dia bangkit, amin. Oleh sebab itu, dia layak terima puji-pujian dari kita semua. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey, woo! Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, amin. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Oh, amin. Woo. Katakan jadi doa kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan, temukan kau dan sayang, amin. Wow, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Terima kasih Tuhanku, untuk kaya salibmu. Ku naikkan syukurku, hey, Yusak, come on Yusak, hey, haleluya. Yo semua katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti, oh ya ya, meninggikan namamu, ya Tuhan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Saya percaya bahwa setiap nyanyian kita, lirik lagunya begitu kuat untuk setiap kita nyanyikan. Maka terus arahkan, fokuskan pikiran dan hatimu kepada Yesus itu yang hadir di ruangan ini saat ini juga. Begitu besar kasih-Mu Bapa,
bukan cuma lagu, bukan cuma nyanyian waktu kami mengingat kasih-Mu Tuhan. Tapi betul-betul kami merenungkan bagaimana Tuhan menolong kami dalam perjalanan hidup kami. Dalam rasa luka kami, luka hati kami, kecewa kami, rasa takut kami, Engkau ada di sana Tuhan. Engkau selalu menyertai, menemani, tidak pernah meninggalkan. Walau seringkali kenyataan yang kami hadapi di hidup ini, kami berjumpa dengan orang-orang yang menyakitkan buat kami Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau selalu ada di sana, Engkau memperhatikan semuanya. Engkau mendengar tangisan kami, Engkau mendengar keluh kesah kami. Engkau melihat dan mengerti, menerima rasa takut kami, rasa kecewa kami. Engkau tidak memandang hina setiap apa yang kami rasakan. Bahkan Engkau membuka tangan-Mu lebar-lebar Tuhan, menerima dan menyambut kami. Itu Kau buktikan Tuhan lewat karya salib-Mu saat Engkau mati tergantung di Kalvari. Biar kalau kami lagi diserang lagi oleh rasa takut itu Tuhan, oleh rasa sedih itu, oleh rasa kecewa itu Tuhan, kami ingat kembali karya-Mu Tuhan. Supaya itu membangkitkan semangat di hidup kami, bahwa kami masih punya harapan Tuhan, harapan akan masa depan. Selama kami berjalan bersama dengan Engkau Yesus Tuhan. Terus mau menyembah Engkau. Kiranya Tuhan senang mendengar suara-suara kami, suara nyanyian kami yang keluar dari hati kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Ya Tuhan, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Engkau sahabat, dan Kau dekat, Engkau selalu dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
Yesus, katakan. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Bagaimana saudara mengagumi Yesus yang begitu baik yang telah menyelamatkan kita. Sementara singer tetap menyanyikan ini, ku kagumi. Cara batasi kara maralaya namasya. Ku kagumi. Dengan ekspresi saudara masing-masing. Dari hati yang paling dalam. Terserah saudara mau berlutut, saudara mau berdiri, saudara mau angkat tangan dari hatimu. Kagumi dia yang mungkin belum pernah seumur hidup kau mengagumi Allahmu Yesus Kristus. Dia ada di tengah-tengah kami. Sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Yesus tahu persis siapa engkau. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada bisa menutup-nutupi kesempatan yang indah. Yesus, Yesus, Yesus. Ekspresikan saudara. 1 menit ekspresikan yes Lord. Almighty God. We worship
Kau ku kang serukan dengan suaramu yang paling keras. Yes, lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Ya. Sampai kini Ya. ku akui Ya. kasih-Mu dalam hati. Kasih-Mu kemuliaan, kehormatan, pujian hanya Engkau. Memang benar Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Dunia sedang krisis kasih, tetapi Engkau mencurahkan kasih-Mu. Peluk setiap kami Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Curahkan, curahkan, curahkan. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa memberikan kasih ini kepada orang lain. Sehingga kami boleh memberikan kasih ini kepada yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Jangan saudara melamun. Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus sedang menjamah, sedang melawat satu persatu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Apa yang hendak kau sampaikan kepada Tuhan? Ya Tuhan, ini aku Yesus. Ya Tuhan, haleluya. Jamah lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Jangan kau anggap hari ini hari biasa. Buatlah hari ini luar biasa bagi setiap orang. Biarlah hari ini engkau anggap hari yang luar biasa bagi setiap Anda. Karena Yesus mau menjamah melawat setiap hati. Dia sudah bangkit dan ada di tengah kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Rasakan pelukannya. Rasakan jamahannya.
kasih itu pada setiap hati. hadir di sini Sedang memenuhi kasih itu di hatimu. memulihkan hati, Yes Lord. menyembuhkan Yes Lord. terluka. Ku kan tenang bersamamu. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal, Terima kasih Tuhan. Kau Mau alirkan kasih-Mu sore hari ini. Kasih-Mu yang tidak pernah habis. Jamah setiap hati, lawat setiap hati. ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau hadir di sini, memulihkan Dia akan pulihkan setiap hati, menyembuhkan setiap yang terluka, sehingga kau pulang dengan kemenangan dan sekali lagi dengan syukur kepada Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau hadir di Kau telah bangkit, Kau telah menang. menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang. Bersamamu, Sekali lagi dengan manis kita katakan, tenang bersamamu. saudara bersuka cita sore hari ini. Saudara bersuka cita sore hari ini. Saudara diberkati. Tepuk tangan untuk para pemuji dan penyembah. Silakan saudara duduk kembali. Haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Kasih salam satu dengan yang lain. Gua tenang nih hari ini. Sukacita. Allah membongkar setiap hati. Haleluya, syukur. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Ibu Bapak kekasih di dalam Tuhan, kalau sore hari ini kita boleh berada di tempat ini bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena kasih Tuhan yang telah memenuhi setiap hati kita, sehingga setiap kita dapat menjadi agen-agen kasih, sehingga setiap kita boleh menjadi kekuatan bagi yang lain. Malam hari ini dengan sebuah tema kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Sama-sama saya katakan, kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Sekali lagi dengan suara yang keras, kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Banyak prediksi di akhir-akhir ini. Oh, Iran yang kalah. Oh, Israel yang kalah. Begitu Iran melemparkan rudalnya ke tangki-tangki, ke kilang-kilang minyak. Oh, Israel kalah. Begitu Israel bergerak berdoa di Al-Aqsa itu yang kubah emas. Oh, Iran kalah. Tapi ada satu yang tidak bisa mengalahkan kita. Siapa? Kuasa Yesus. Dia telah mematahkan. Dia telah menghancurkan. Dia telah melawati, mengalahkan kematian yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Bagi saudara yang mengalami mungkin bisa merasakan apa arti kedaulatan dan kematian. Tatkala belum lama Pak Gembala dipanggil oleh Tuhan. Saya harus bayar harga untuk mengerti apa arti sebuah kedaulatan dan apa arti kematian. Pada waktu Pak Gembala dalam keadaan sehat, kemudian tidak bisa bernafas,
Enggak ada 1 menit, saudara. Saya hanya berseru, ayo Pi, nafas Pi, nafas, Yesus, saya panggil Yesus, saya panggil Yesus. Dan tetap tidak bisa bernafas. Dan saya tetap berteriak-teriak, Yesus, kembalikan nyawanya Tuhan. Kami belum siap Tuhan. Kembalikan Tuhan nyawanya. Sampai saya cubit telinga. Saya pasang, apa itu? Yang di tangan, yang untuk mendeteksi oksigen. Saturasi, untuk mendeteksi saturasi itu alat 2 di tangan. Teret, nggak keluar angka. Saya tensi, teret, error. Saya berseru, Yesus! Dan Tuhan jawab. Oleh sebab itu sore hari ini, setiap apa yang kita doakan kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya jawab. Cuman kitanya yang budek, rada budek atau nggak denger, atau kita dengar, itu. Dan kalau penyebabnya kita yang tidak bisa mendengar, atau yang penyebabnya kalau kita yang hawar-hawar. Kalau zaman dulu masih cari signal, kita putar-putar, kita keluar rumah, dan bisa ada genteng mungkin, cari-cari signal begini. Kalau sekarang, enggak usah cari signal begitu. Signalnya ada di hatimu. Dan Tuhan jawab, inilah kedaulatanku. Berdoalah, berjaga-jagalah. Saya langsung sungkur, saudara. Ampun Tuhan, ampun. Saya harus menerima apa arti kedaulatan. Saya harus bayar harga untuk untuk mengubah hati saya untuk bisa menerima. Karena belum lama juga ada teman pendeta juga yang suaminya dipanggil pulang Tuhan, tapi sudah lama sakit, dan sang istri ini teman saya enggak mau keluar dari rumah, masih tetap menyalahkan Tuhan. Udah, kalau Tuhan katanya sayang, Tuhan cinta, kenapa suamiku dipanggil? Kenapa suamiku harus mati? Dan lain sebagai alasan, enggak mau keluar rumah, enggak mau keluar kamar. Saya datang pun, saya hanya bicara soal di telepon, enggak keluar dari kamarnya. Ada di luar kota. Tapi pagi hari itu, jam 2 pagi, saya harus akui, saya harus hormati kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat. Jangan saudara pintar ngomong cuman terima kedaulatan, tapi apa arti sebuah kedaulatan? Saudara harus menerima apa yang Tuhan lakukan atas kehidupan kita. Mau baik, mau kurang baik penilaian kita, mau mungkin kita katakan tidak baik di dalam kehidupan kita. Kalau itu yang Tuhan izinkan dan dipandang dari segi kacamata Tuhan, dipandang dari CCTV, dari kamera Tuhan, dari lensanya Tuhan, itu baik untuk kita, kita harus terima. Amin. Sekalipun mungkin mulut katakan tidak baik, mungkin hati katakan kurang baik, dan mungkin keadaan pun tidak baik. Tapi kita harus tetap katakan, Yesus baik. Amin. Yesus baik, sama-sama katakan saya, Yesus baik. Gak mudah saudara, gak mudah. Saya sungkur di hadapan Tuhan. Dan saya katakan, ampun Tuhan. Ajar saya untuk menerima kebaikan-Mu. Sekalipun apa yang di hadapan saya. Timothy udah gak bergerak lagi, gak bernafas lagi. Gak ada waktu 1 menit Tuhan. Terhuyung-huyung begini. Mulai miring dan saya peluk. Dan akhirnya melorot dan di pelukan saya dia menghembuskan nafas yang terakhir. Saya peluk. Tuhan, kalau bisa jangan dulu Tuhan. Pada waktu saya berseru, mungkin mau dikatakan seru kalap, seru apa, Yesus.
Dan Tuhan katakan, ini kedaulatan. Jadi jangan sembarang saudara katakan, saya terima kedaulatanmu, tapi hatimu gak terima, hatimu berontak, hatimu marah sama Tuhan, palsu, Tuhan malah gak terima. Pada waktu saya katakan, ya Tuhan, saya terima kedaulatanmu. Kemudian timbul bingungnya saya sebagai manusia, gimana ngurusinnya Tuhan? Saya memang pendeta, saya memang biasa melayani orang meninggal, tapi udah diberesin di peti. Tapi sekarang kamar di atas, rumah kecil, gimana caranya? Mau telepon anak-anak aja, saya lupa, anak saya namanya siapa ya? Jatuh lagi, siapa ya anak saya tuh, anak cuma 2, lupa. Blank, saya hanya berseru, tolong. Tetangga dengar, ada apa Bu? Bapak pingsan. Saya nggak berani bilang Bapak mati. Bapak pingsan. Dan datang tetangga, dokter dan lain sebagainya. Di shock terapi, nggak bisa Bu. Sudah ikhlaskan Bu. Coba saudara yang pernah mengalami, Bu Naomi mungkin juga mengalami. Belum lama suaminya juga berpulang. Mungkin ngomong gampang, tapi jangan pernah mengabaikan kata kedaulatan, apalagi yang kedaulatan Tuhan. Mau dikasih enak puji Tuhan, dikasih enggak enak juga kita harus haleluya. Terima dengan lapang dada. Dan kalau malam hari ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara, bahwa kebangkitan Kristus saja yang bisa mengalahkan maut. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tidak ada dewa lain yang bangkit. Tidak ada dewa lain yang bisa mengalahkan maut. Tapi hanya Yesus, Tuhan kita yang hidup. Yesus yang Tuhan kita yang sembah. Bisa mengalahkan maut. Amin. Sama-sama saya dengan kata yang keras, kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Saudara bersuka cita, mempunyai Yesus yang hidup, mempunyai Yesus yang bisa mengalahkan maut. Sekalipun mungkin kita piara jagoan atau kita membayar FBI, membayar apapun untuk melindungi kita, tapi dia tidak bisa mengalahkan maut. Dan hanya Yesus. Roma 6 ayat 8 sampai 14 kita baca silih berganti. Roma 6 ayat 8 saya membacakan dulu. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Saya minta saudara, kalau firman itu menggerakkan roh saudara untuk berkata amin. Jangan sampai tidak saudara setiap ayat. Mau di sini, mau di rumah, mau dimanapun juga pada waktu saudara berkata amin. Seolah-olah itu stempel untuk diri kita. Dan satu kali firman yang dikatakan benih itu pasti tumbuh. Amin. Alkitab katakan firman itu seperti benih. Dan benih itu kalau ditanam di hati kita, tumbuh. Oleh sebab itu kita katakan amin. Kita ulang di ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Saudara? Tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Yes. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan mati, jangan lagi menuruti keinginannya.
14 sama-sama. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Katakan terima kasih Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Thank you Lord, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan menghendaki dan Tuhan sudah katakan bahwa sebab kamu tidak dikuasai oleh dosa. Tetapi manusianya yang sering kembali mengambil dosa itu lagi. Jeleknya yang disalahin Tuhan. Kok Tuhan begini, kok Tuhan begitu, kok Tuhan begini, kok Tuhan begitu. Padahal dia yang kembali kepada dosa itu. Ulangi lagi nanti baca di rumah. Saya tidak banyak waktu untuk menjabarkan. Tetapi coba kembangkan pikiran saudara. Bangkitkan rohmu untuk bertanya, bukan bertanya, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Jika kita mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Saudara percaya tidak? Saudara kalau udah mati terus kemana? Hah? Ke Petamburan. Kemana? Pasti. Pasti. Saudara kalau mati kemana? Benar. Tanggung jawab ya atas omonganmu. Terus direalisasikan dalam kehidupanmu. Pantas enggak? Kalau mau masuk sorga, suruh nyanyi aja masih males. Suruh doa aja antar dulu. Padahal di surga tuh kerjaannya ya cuma nyanyi aja memuji Tuhan. Ayo kita puji Tuhan, antar dulu, bukan gua kali, gua gak bisa. Malu Tuhan dengan mulutmu sendiri. Saya hanya menyadarkan, menghidupkan kembali firman yang Tuhan ucapkan. Ayat 9. Ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, dia nggak mati lagi. Lazarus pernah dibangkitkan, tapi akhirnya juga mati lagi. Tetapi Yesus nggak mati lagi, dia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi hanya Tuhan saja yang tidak mati lagi dan maut nggak berkuasa atas dia. Ini satu kebanggaan, pegang saudara perkataan Tuhan. Tapi kenapa saudara ya bandel gitu loh, degil, lakukan lagi. Yang Tuhan harapkan adalah perubahan setiap kita. Bagaimana kita sebelum mengikut Tuhan dan kita setelah mengikut Tuhan. Dan setelah kita ngerti, tahu apa arti hidup kekal, apa arti maut, apa arti mati, apa arti bangkit dan sebagainya. Pada waktu kita terima Tuhan Yesus, sama juga seperti kalau handphone, saudara diganti SIM card saudara dengan fitur-fitur yang baru. Saya paling bingung udah nggak ngerti lagi. Harap pengkinian data apa segala macam fiturnya diperbarui dan segala macam. Itu saya bingung kalau pencet ini hilang akhirnya. Akhirnya saya nggak pencet tapi maksain aja tuh si Samsungnya untuk diganti. Pencet salah banget. Saya Joni tolong antarin saya ke Grapari. Kenapa Bu? Oh begini. Oh ya gini. Grapari yang betulin begini. Akhirnya bisa lagi. Jadi kita nih yang ciptakan siapa? Bisa nggak kita bawa ke tempat lain? Nggak bisa, kembalikan ke Tuhan. Nah Tuhan punya manual booknya. Lah ini loh diikutin manual booknya kayak begini. Lah manual booknya dilawan terus. Itu bahasa Perancisnya Tuhan bohwat. Bohwat udah dah terserah lu dah. Ayat 10 katakan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 11. Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus.
Yang namanya mati itu ya udah nggak bisa apa-apa. Yang namanya mati itu seperti tadi yang saya katakan, bahwa saya teriak, bahwa saya cubit kupingnya. Saya cubit kupingnya, Pi bangun, Pi. Diam aja. Pi bangun, Pi. Ingat anak-anak, Pi. Ya diam aja. Mau diapain? Ya diam aja. Mau mati. Saudara harus bisa sampai ke titik itu. Bukan saya bilang saudara harus mati. Ya, mati bagi dosa. Jangan lakukan dosa lagi. Kalau ingin berbuat dosa, enggak lah. Sebagai penghormatan kita, Yesus yang telah menyelamatkan kita bukan dengan mudah. Hari Jumat kemarin saudara sudah melihat di dalam film Passion of the Christ. Sampai kayak begitu loh Tuhan. Coba jangan ikuti nafsu kita untuk terus bersama iblis. Tetapi berubahlah bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Siapa yang mau hidup bagi Allah? Ya, foto nih Tuhan jepret. Siapa yang mau hidup bagi Allah? Ya. Mau nggak mau saudara nggak bisa pilih yang lain. Kalau saudara mau bersama, tadi kan saya tanya konsekuensinya. Kalau mati mau masuk surga, ya hidup bagi Allah. 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Kalau saudara tidak pernah melakukan ini, mau sampai kapanpun saudara tidak akan bisa melakukannya. Kalau belum pernah saudara start untuk langkah pertama melakukannya. Jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Katakan amin. Lah gua habis dong diinjek. Enak aja tuh Alkitab bilang, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, bonyok dong. Tapi mau enggak mau saudara. Itu bukan pilihan. Ya sudah keharusan seperti ini. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Terkadang orang suka salah berpikir atau memelintir firman Tuhan. Masih juga menuruti bukan keinginan Tuhan. Menuruti bukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Menuruti keinginannya sendiri. Begitu jeblok Tuhan yang disalahin. Sehari-hari aja kok kita hidup. Enggak sulit asal kita mau menuruti keinginan Tuhan. 13. Jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Banyak ini sekarang. Habis perlu uang tante. Kita kan masih injak bumi. Sayang sekali mumpung saya masih muda, masih cakep. Sekalipun dolarnya banyak saudara, ingat. Bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Jangan tergiur dengan apa. Saya katakan, dan saya nggak pernah lupakan pada waktu saya ada di Kupang. Pertama dan sedang rame-ramenya trafficking, penjualan manusia, penjualan perempuan, dan penghijauan. Satu keluarga hanya dikasih 500.000 beserta warung yang kecil. Lalu pada waktu saya ada di Gunung Bila, putar-putar paling atas namanya Gunung Bila. Rumahnya itu kan kayak model jamur begitu, yang dibuat dari itu dinginnya minta ampun. Dan lubangnya kecil begini, bisa keluar begini. Dan rumahnya begitu bentuknya. Saya berteriak, karena saya sudah kumpul informasi.
Jangan Bu, jangan. Nanti ibu ngadepinnya bukan dengan manusia. Saya katakan, iya saya ngadepinnya dengan Tuhan Yesus. Saya katakan, saya pakai nama Tuhan Yesus. Jangan Bu, jangan Bu. Mereka sangat berani sekali dengan Okran, ada di sini Okran? Si Kupang mana? Ya, ngaku tuh. Si Kupang ada di sini satu itu. Ya Ma. Itu pisau panjang namanya apa di sana? Bukan golok. Jangan Bu, nanti ibu menghadapi parang. Kepala ibu bisa lepas. Ibu bisa tak putar-putar. Ibunya enggak bisa pulang. Segala macam. Udah takut. Karena Tuhan yang suruh. Amin. Kalau hari ini mati, besok lagi juga mati. Kalau mau mati di Kupang, mati di Jakarta, Tengarang, terserah Tuhan. Saya berdiri di situ. Kan kalau ada orang baru, itu mereka keluar. Rumahnya namanya rumah apa? Okran? Iya lagi lu. Rumah apa namanya saya lupa tuh. Rumahnya kayak begitulah. Hah? Bukan yang kayak jamur begitu itu. Lalu saya serukan di situ. Saudara-saudaraku, keluar. Kamu tetap milik Yesus Kristus. Ibu yang membawa saya. Ibu, jangan ibu. Mereka gitu. Saya ditinggal sendiri. Keluar, saya akan berdoa bagi saudara. Ada yang keluar, ada yang tidak keluar. Saya katakan, uang 500.000, sebentar kau pakai habis. Warung begini, sebentar juga habis. Tapi kasih Tuhan untuk kamu tidak pernah habis. Dan keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Tepuk tangan untuk Tuhan. Hati saya benar-benar saudara. Saya ajak berdoa mereka kembali. Antara takut dan tidak takut mereka, karena mereka sudah baca itu dan udah ya kayak kita udah ditabiskan dengan cara mereka. Jangan pernah takut. Yang memberi nafas kamu, Tuhan Yesus Kristus masih tetap sama seperti yang dulu kamu percayai. Dia ada. Itu mereka peluk saya. Cara orang Kupang dia peluk. Hidung ketemu hidung saudara. Ya Yesus Tuhan tolong. Kan udah mandi mereka, udah ada air kan, udah mandi tuh. Itu dia punya apa merah-merah begini. Sirilah. Itu dari sini kinang lah. Darah Yesus di pipi saya sampai beku. Ya kan saya nggak bisa menolak. Karena saya ditekap dari belakang saudara. Saya berdiri, saya disikap dari belakang begini. Ya untung aja cuman dicium perempuan ya, bukan laki. Kalau pakai saya sudah tampeleng. Perempuan. Jadi hidung ketemu hidung begini. Jadi betul Okran? Cara mereka teletabis. Hidung ketemu hidung begini sambil cus ngomong apa. Tapi saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Saya ajak mereka kembali. Sekalipun melewati 6 jembatan, yang hanya di jembatannya tuh hanya pohon kelapa, 2 batang diukur pas dengan jaraknya ban roda itu, roda mobil. 8 jam untuk menuju ke situ. Saya pikir jam 10 malam, apa masih ada orang ibadah? Jam 10 malam saya sampai, berangkat jam 2 dari Zoe. Jam 10 malam sampai atas, saya cuma berpikir, jam 10 malam begini, orang Tangerang, orang Jakarta mah udah pada molor. Apalagi di gunung. Saudara, itu sudah penuh orang di pelataran. Nggak pakai gedung, nggak pakai begitu-begitu, nggak ada apa itu atap, apa itu namanya? Tenda nggak ada. Mereka pakai sarung karena kedinginan begini. Wih, suaranya, saya boleh angkat 10 jempol. Jangan bangga kau Okran. Suara orang Kupang. Kami memuji kebesaran-Mu. Itu air mata saya jatuh-jatuh, saudara. Karena keyboard di mana? Itu kendangnya di mana?
Nyanyinya di mana? Tapi kok ya bagus aja gitu. Kalau Aldi ke sana mah bisa disetel tuh keyboardnya. Orang keyboard mainan, memang keyboard segini gak nyampe lah suaranya. Tapi saya bersyukur. Lalu saya bertanya, apa ada perjamuan kudus? Ada mama, jadi semua di sana tuh panggil mama. Ada mama, kami harus jam 10 malam berangkat dari gunung. Benar saudara, itu kakinya jeber semua begini, tanpa sandal, tanpa sepatu. Penolongnya tongkat, dia turun gunung untuk ibadah jam 8 pagi, jam 10 malam dia berangkat. Hanya mengambil perjamuan kudus. Wih, air mataku. Di sini sudah difasilitasi dengan segala macam. Untuk ke gereja aja masih sulit. Hati-hati saudara. Hati-hati. Kenapa? Hanya kebangkitan Yesus yang bisa mengalahkan maut. Mereka segitu susahnya turun gunung. Hanya masuk ke gereja Soe yang besar itu yang punya perjamuan kudus. Setelah itu mereka kembali lagi ke gunung. Naik mobil aja 8 jam. Kalau kita katakan, jangan menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata setelah kebenaran. Katakan, yes Tuhan, aku mau Tuhan. Untuk menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Efesus 4 ayat yang ke-17. Bagaimana caranya Mama? Bagaimana caranya Ibu? Efesus 4, Rasul Paulus mengingatkan kepada itu. Sebab itu, sama-sama kita baca. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikiran yang sia-sia. Saya senang sekali loh ini, kenapa? Cuman kata tegas itu aja saya senang loh saudara. Karena dalam kita melakukan firman Tuhan, jangan setengah-setengah tegas. Sehingga kesana enggak, kesini enggak. Ya kan enggak apa-apa Bu. Sedikit-sedikit bolehlah, besok minta ampun. Enggak. Terserah, saya mau dikatakan dicap di sini sebagai pendeta galak. Terserah lu mau ngomong apa, hanya Tuhan dan aku yang tahu. Ada yang menghibur saya. Sebenarnya Bugem itu enggak galak, cuman Bugem tegas. Ya bagaimana kalau tidak tegas, jemaat mau dibawa kemana? Bagaimana kalau tidak tegas? Rasul Paulus aja katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Amin. Pikiran sia-sia itu apa? Iyalah, gua kan kepengen lo punya rumah gedong, punya pacar yang tinggi gede, muda, ganteng. Udah begitu, kaya lagi tante. Iya sih boleh punya angan-angan gitu, tapi nanti kalau kamu ulang tahun saya beliin kaca. Ngaca dulu siapa kamu. Boleh punya cita-cita, boleh. Tapi saya katakan berdoa, doa. Bukan seperti orang dunia, cap cip cup, asal gua udah umur segini nggak ada lampu merah kayak lampu hijau, lampu hitam, sikat blek. Enggak. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Atau apapun lah yang kita perbuat. Apapun pekerjaan kita. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Sama-sama katakan kepada saya. Jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. 1, 2, 3. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dan pikiran ini yang menentukan. Pikiran bisa dikatakan paling baik. Tapi pikiran juga bisa menghancurkan. Kalau pikiran kita adalah pikiran yang sia-sia. 18, baca saudara.
Dan sama-sama 2, 3. Bah, dikatain bodoh nanti nggak seneng. Alkitab tuh ngomong. Jangan pikiran yang sia-sia dan pengetahuan yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohanmu yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Kalau hari Jumat, firman yang dibawakan oleh PDM Jeremy. Bukan hanya sekedar firman. Itu adalah pendewasaan kita. Dan kalau orang dewasa yang menangkap, saya pun menangkap, saya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Satu kali lagi sebelum Jeremy, syukur ya yang bawa. Bahwa kasihilah Tuhan, terutama kasihilah Tuhan Allahmu, kedua kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi Yohanes 13 ayat 34 katakan bahwa kasihilah dirimu seperti aku mengasihi kamu. Jadi saudara kalau bisa saya tidak himbau untuk memenuhi bangku. Ibadahlah jangan bolong-bolong sehingga saudara ngerti, saudara sedang dinaikkan peradabanmu. Saudara sedang dinaikkan derajatmu, bukan hanya dihimbau berkat. Enggak, memang kita perlu uang tapi uang bukan segala-galanya. Pada waktu kita benarkan posisi kita, benarkan hati kita. Apa yang kita perlukan Tuhan itu tahu. Apalah kita mau ngomong. Apalah saja kita mau ngomong. Saya perempuan pakai lipstik dengan warna tertentu dan tidak ada, jarang ada di Indo. Teman saya pulang luar negeri, list, oleh-oleh apa? Wih, seneng banget karena saya cari di sini nggak ada, mau cari di Sogo juga nggak ada, katanya udah nggak keluar lagi. Saya seneng banget ada. Loh, sampai saya bilang Tuhan makasih ya, soal lipstik aja Tuhan perhatiin. Ya seperti bunga bakung lah, Tuhan pelihara dan lain sebagainya. Tapi di sini dikatakan jangan apa di sini? Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jangan pernah menilai kasih Tuhan dengan materi-materi yang ada di dunia. Mungkin materi itu akan memikat kamu, mungkin juga memikat hatimu. Dan itu adalah cara iblis untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. 19. Baca 23. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kalau saudara mengikuti taktik iblis itu pelan-pelan ditarik, saudara nggak berasa. Sampai perasaan tumpul itu macam apa sih Bu? Iya, saudara nggak punya belas kasihan. Saudara tidak bermurah hati. Ya perasaan yang cuek bebek begitu. Mengabaikan. Nanti lama-lama terlatih saudara juga mengabaikan firman Tuhan. Jadi biarlah kebangkitan Tuhan ini kita hargai. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Dan maut sekarang, maut yang bermake up, maut yang menghiasi dirinya untuk menarik, mempunyai daya tarik. Sehingga kita enggak ngerasa kalau kita ditarik sedikit-sedikit. Sampai ke kerajaan maut. 20. 20. Tetapi kamu bukan demikian. Bagusnya Rasul Paulus mengingatin kita. Kamu bukan demikian loh seharusnya. Karena tadi saya sudah katakan bahwa pada waktu kita terima Yesus, Tuhan sudah kasih SIM card yang baru untuk pakai di dalam kehidupan kita dengan segala fitur-fitur yang dalam firman Tuhan saudara bisa baca dan saudara bisa lakukan sendiri. Kamu tuh bukan demikian. Kamu sudah belajar mengenal Kristus. Cuman kamunya jangan dablek, debil. Ih,
Saya bilang kalau kau jadi Tuhan juga udah gak sabar lah kayak begini. Tuhan masih panjang sabar, tapi ingat ada batasnya. 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengacaranya di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Amin, saudara. Kemana aja selama ini saudara diajar? Kemana aja selama ini saudara diberitahu lewat firman Tuhan? Melawan terus, berontak terus. Kalau hari Jumat lalu, saya katakan bahwa kenapa Yesus disalib, kenapa dan kenapa dan kenapa sampai Yesus hancur. Yesaya 58 hanya katakan, karena pemberontakanmu. Tapi Yesus terima, dan Yesus sudah lakukan itu untuk kita semuanya. Dan kemarin kami baru habis merayakan atau melaksanakan 3 hari, yaitu hari kematian, hari kebangkitan, dan hari ini hari kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan. Belum pernah GPIA, refresh and retreat di dalam 3 hari yang berarti ini. Kenapa saya katakan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan telah mati disalib bagi kita. Lalu apakah kita ikut-ikut disalib begitu? Yang disalib kedagingan kita. Ya. Jangan lakukan lagi. Yang disalib sesuai yang tidak sesuai dengan firman. Salib kedagingan kita. Kenapa? Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Lalu hari Sabtu Tuhan kan dikubur. Ya kuburkan lagi. Lalu hari Minggu, hari ini, hari kebangkitannya. Tidak hanya maut dikalahkan. Pada waktu Tuhan bangkit, itu kain lampin segala, kain kafan segalanya ditinggal. Ya, ditinggal. Tuhan tidak pakai lagi, dan dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Seperti nanti kita bangkit seperti ini. Kayak apa, Bu? Ya tunggu aja nanti kita ya sama-sama bangkit. Nah, saya kan nggak bisa ngomong kayak gini, orang saya juga masih hidup di dunia. Pada waktu Tuhan bangkit di dalam kemuliaan, sampai tembok pun tembus, begitu. Waktu dia ketemu dengan murid-muridnya, tanpa tembok dibobol, tubuh kemuliaan, tidak pakai lagi tubuh-tubuh. Jadi nanti kalau kita di surga kita masih kenal. Di surga ketemu Pak Margono, halo Pak Margono, kenal. Halo Bu Feni, kenal. Loh kok Ibu tahu? Lah itu cerita di Lazarus. Lazarus orang kaya, orang kayanya mati, Lazarus yang miskin juga mati, Lazarusnya di pangkuan Abraham, orang kaya itu bilang, Lazarus, lah kok inget? Jadi pada waktu mati, otakmu enggak mati, daya ingatmu masih ada. Ajaib loh pada waktu saya dapat itu. Oh iya benar juga, itu orang yang mati, ya orang kaya yang mati, aku merasa panas di tempat ini. Dia lihat, Pak Abraham, itu kan Lazarus yang tukang minta-minta di depan rumah aku. Suruh Lazarus tolong celupin jarinya, tetesin, panas banget. Berarti perasaannya nggak mati, rasa panas dia. Ulet-ulet aja, belatung-belatung yang di dalam diri dia aja nggak mati. Itu Lazarus. Loh kok inget, kok tahu? Tapi Alkitab katakan sudah nggak ada nafsu kawin mengawinkan. Enggak, terus bilang, nanti kalau di sana mama masak pakai apa mah? Beli belanjanya di mana mah? Pasar lama, pasar baru, pasar setengah baru, setengah lama? Kagak ada. Udah tidak ada rasa kemanusiaan, rasa kedagingan lagi, karena sudah hidup dalam manusia roh. Makanya kalau sekarang saudara alergi enggak menyembah dengan hati saudara. Saya tetap ragu-ragu, nanti di surga saudara bengong sendiri loh, malu. Iya ya. Gue lagi disuruh sama Kak Fiona, menyembahku kagumi dalam hati. Ada yang celengak-celinguk, ada yang masih main HP, saya lihat dari belakang. Jadi, kok gak menghormati banget. Jangan diulangi lagi ya nak. Dek, jangan diulangi lagi. Nanti udah sampai surga malu.
Nah, terus ini orang yang mati di neraka ini, dia bisa bilang, Pak Abraham tolong dong, saya masih punya 5 saudara lagi. Balik aja saya ke bumi mau kasih tahu koko-koko saya, jangan kayak saya supaya dia enggak ada urusan. Antara surga dan neraka ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Ingat tuh saudara. Jadi bagaimana kita harus menyalipkan kedagingan kita untuk bersama kita bangkit dari maut. Dan hanya Yesus, hanya kebangkitan Yesus yang dapat mengalahkan maut. Saya akan tutup dengan Yeskiel 36 ayat 26 sampai 28. Yeskiel ayat 36 ayat 26 sampai 28. Baca bersama dengan suara yang keras, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Stop dulu, masih 26 ya. Kalau sampai hari ini saudara masih keras hati, saudara masih tidak taat, pikirkan siapa yang ada di dalam hatimu. Padahal Tuhan sudah tebus kita. Tuhan sudah bayar, sudah lunasi dengan harga yang mahal, dirinya sendiri sampai mati. Tuhan sudah diperlakukan seperti itu untuk kita. Kan tadi di Efesus katakan kamu sudah enggak lagi begitu ya, udah dibilangin enggak kayak begitu. Tapi kalau kita masih mempunyai hati yang keras dan tidak taat, pertanyakan pada dirimu, siapa yang ada di hatimu? Dan ayat 27. Baca 23. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi, kalau Tuhan katakan rohku, kuberikan diam, dwelling, diam. Diam bukan pergi pulang. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Kalau kita hidup sudah di luar ketetapan Tuhan, lalu yang kita pakai, yang diam di dalam hati kita itu siapa? Kita bisa katakan kebangkitan Tuhan mengalahkan maut. Yes. Tapi saya tadi katakan, berlakukah itu untuk kita? Syarat ketentuan berlaku. Kalau kita menjadi manusia baru, tidak manusia lama yang tadi kita sudah baca di Efesus. Tetapi kalau kita berkaca dari firman ini, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini bahasa Indonesia yang sangat-sangat mudah dicerna, saudara. Gak usah pakai penterjemah. Tahulah, nenek-nenek juga tahu, anak-anak juga tahu. Ayat 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ku tinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hati.
kalau malam hari ini Tuhan masih mengingatkan siapa kita. Kalau Tuhan bangkit mengalahkan maut, supaya maut juga kalah dengan kita, karena kita ada di dalam Tuhan. Kasih-Mu kemenanganku, kesembuhanku, salib-Mu Tuhan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kematian tanpa peremukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur saudara, kalau sore hari ini masih ada suara Tuhan untuk saudara memperbaiki hidupmu kepada Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita semua bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Angkat tangan kananmu kepada Tuhan dan nyatakan kepada Tuhan, terima kasih Kau memberikan kami yang baru, Kau memberikan kesempatan kepada kami, dan Kau ada di dalam hatiku Tuhan. ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sorakan yang paling meriah untuk Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih sembah Dia, puji Dia, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu telah Kau berikan kepada setiap kami, agar kami boleh bangkit dari kemalasan, agar kami boleh bangkit dari segala kekuatan iblis, agar kami boleh bangkit menyadari bahwa kami benar-benar kagum dan membutuhkan Kau, dan kami mau memuji Engkau selamanya, agar kami boleh bangkit Tuhan dari kehidupan lama kami. Dalam nama Yesus kami percaya,
Kami pulang dengan kemenangan yang dari Tuhan. Kami pulang dengan pemulihan yang dari Tuhan. Kami pulang dengan pembaharuan hari demi hari bersama dengan Engkau Yesus. Kebangkitan-Mu Yesus mengalahkan maut. Maut apapun juga, jangan pernah takut. Ada Yesus yang menyertai kehidupan kami. Terimalah kemuliaan Tuhan. Terimalah kemenangan yang dari Tuhan. Kembali ke dalam hidupmu bersama dengan Yesus. Sertai setiap kami Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua yang sudah menang, sama-sama kita katakan haleluya. Serukan haleluya. Serukan haleluya. Sekali lagi haleluya. Yesus sudah bangkit. Sama-sama saya katakan Yesus sudah bangkit. Amin. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Bapak Ibu diberkati sore hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, dan saya percaya bahwa satu rangkaian ibadah dan satu pesan Tuhan dari Jumat Agung, lalu bagi Bapak Ibu yang kemarin mengikuti Refresh and Retreat, dan hari ini bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di tengah-tengah kita. Artinya tadi saya selagi kita sama-sama penyembahan, ada satu pesan Tuhan di hati saya yang Tuhan taruh gini, jangan sampai kita nggak menangkap ini, jangan sampai kita nggak menangkap ini. Artinya gini loh, kita sudah tidak berbicara mengenai jumlah Bapak Ibu. Tuhan akan, siapapun itu, 1-2 orang pun Tuhan akan bekerja untuk pekerjaan Tuhan tentunya ya. Jadi bukan Tuhan gak butuh 50 orang, Tuhan gak butuh 100 orang, tapi siapa yang mau menangkap visi ini dan siapa yang mau bekerja bersama-sama, itu yang akan Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Jadi jangan lewatkan setiap pesan dan momen yang terjadi khususnya di dalam gereja ini dan bagi Bapak Ibu. Saya percaya bahwa ini bukan tentang kita, ini juga bukan tentang gereja ini, tapi bagaimana Tuhan mau kita menjadi berkat dan bagaimana Tuhan mau setiap potensi yang kita punya, kita mau mempersembahkan kembali untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Gembala dan terima kasih khususnya untuk Ibu Fiona Pais. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Saya bertumbuh mendengar lagu-lagu beliau. Jadi salah satu living legend menurut saya. Dari kecil saya suka mendengar lagu-lagu beliau dan suaranya yang begitu khas menurut saya ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kak Fiona. Kami sangat diberkati untuk pelayanan Kak Fiona pada sore hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk agenda kita 1 minggu, tadi Bapak Ibu sudah lihat di dalam FICC News. Rasanya nggak afdol gitu ya kalau Kak Fiona nggak nyanyi lagi buat kita gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, yuk mari saya dong Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan saya kembali serahkan pada tim worship. Kita akan kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan dan nanti doa berkat oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Jerry. Mari sama-sama bangkit berdiri sebelum kita selesaikan ibadah kita sore hari ini. Semua bersuka cita ya karena Tuhan kita bangkit. Amin. Amin. Mari kita rayakan kasih-Nya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Mari tepuk tangan bersama-sama dengan kami. Ikuti saya. Mari nyanyikan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat
bersyukur berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Dan kami bersyukur berterima kasih buat kebangkitan-Mu. Kebangkitan yang telah mematahkan, kebangkitan yang telah menang dari segala maut apapun juga. Dan maut sudah dikalahkan. Amin. Ini merupakan satu kemenangan bagi setiap kami Bapa. Dan kembalikan berkat-Mu berlipat ganda Tuhan. Pada setiap kami yang melayani-Mu, baik dari Asers, Kolektan, para pelayan altar, pemusik, multimedia seluruhnya Tuhan, sekolah minggu di atas dan semuanya yang hadir. Kembalikan juga berkat persembahan yang telah dipersembahkan dan jiwa-jiwa yang dengan taat mengembalikan apa yang Kau punya ya Bapa. Kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu dan Kau kembalikan hingga berlimpah. Terima kasih Tuhan. Kami bawa negara Indonesia ke hadapan-Mu. Indonesia dari hati-Mu Bapa. Kami sebagai bangsa Indonesia, keselamatan yang ada di pundak kami Tuhan, untuk kami bagikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pakai setiap kami ya Bapa, untuk menyampaikan bahwa kebangkitan Tuhan mengalahkan maut. Kebangkitan Tuhan mengalahkan maut. Kami percaya Tuhan, kuasa kasih-Mu mengalir atas setiap kami. Setelah keluarnya dari tempat ini, kami diubahkan. Dan kami tidak mau ikut rencana iblis. Tetapi kami mau di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada keselamatan. Dan hanya di dalam Yesus yang dapat mengalahkan maut. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah mengalahkan maut. Kembali tengah tubuh masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya, semua yang bangkit, semua yang telah menang, sama-sama kita katakan amin. Selamat Paskah, haleluya.